Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Alima Ramadhani dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Karisma Persada, Program Studi Farmasi. Alhamdulillahirrabbilalamin, atas rahmat Allah yang telah diberikan. Pada kesempatan hari ini, saya ingin mempresentasikan hasil essay kepada National Essay Competition Press UIN Jakarta 2020 dengan judul Pemanfaatan Tanaman Temulawak Curcuma hantoriza sebagai minuman infus dalam menangani krisis vitamin imunomodulator dari dampak COVID-19. Data mengatakan, di awal tahun 2020 ini, dunia dikagetkan dengan kejadian infeksi berat dengan penyebab yang belum diketahui, yang berawal dari laporan Cina kepada World Health Organization atau WHO, terdapatnya 44 pasien pneumonia yang berat di suatu wilayah yaitu Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina, tepatnya di hari terakhir tahun 2019 Cina. Penularan langsung antar manusia atau human-to-human transmission ini menimbulkan peningkatan jumlah kasus yang luar biasa. Hingga pada akhir Januari 2020, didapatkan peningkatan 2.000 kasus terkonfirmasi dalam waktu 24 jam. Pada akhir Januari 2020, WHO menetapkan status global emergency pada kasus virus corona ini, dan pada tanggal 11 Februari 2020, WHO menamakannya sebagai COVID-19. Sementara di Indonesia, melaporkan kasus pertama pada tanggal 2 Maret 2020, yang diduga pasien tertular dari orang asing yang berkunjung ke Indonesia. Kasus di Indonesia pun terus bertambah, hingga tanggal 29 Maret 2020, telah terdapat 1.115 kasus dengan kematian mencapai 102 jiwa. Tingkat kematian penduduk Indonesia akibat COVID-19 mencapai 9%, termasuk angka kematian tertinggi. Penyakit virus corona 2019 atau coronavirus disease 19, sebuah nama baru yang diberikan oleh World Health Organization atau WHO bagi pasien dengan infeksi virus novel corona 2019 yang pertama kali dilaporkan dari kota Wuhan, Cina pada akhir 2019. Penyebaran terjadi secara cepat dan membuat ancaman pandemi baru. Pada tanggal 10 Januari 2020, etiologi penyakit ini diketahui pasti, yaitu termasuk dalam virus ribonukleik asid atau RNA, yaitu virus corona jenis baru, beta coronavirus, dan satu kelompok dengan virus corona penyebab severe acute respiratory syndrome dan middle age respiratory syndrome. Bahan pemeriksaan dapat berupa swab tenggorok, sputum, dan bronchoalveolar lavage. Hingga saat ini belum ada antivirus dan vaksin spesifik sehingga diberikan terapi suportif sesuai dengan derajat penyakit. Penyebaran penyakit diketahui melalui droplet dan kontak dengan droplet. Fakta di lapangan. Menurut Kompas.com, melihat pola penambahan kasus COVID-19 di Indonesia dari 0 hingga 200.000. Sedangkan menurut Tribunnews.com, rekap perkembangan kasus virus corona di Indonesia sejak 2 Maret hingga 22 April 2020 menunjukkan angka yang terus meningkat. Sedangkan menurut Kompasnews.com, pembaruan per 21 September 2020 pukul 15.41 waktu Indonesia Barat, total kasus COVID-19 di Indonesia sebanyak 248.852 dengan data pasien dirawat 58.378, dengan pasien meninggal 9.677 dan pasien positif sembuh sebanyak 180.797. Apa dampaknya? Dari kejadian pandemi tersebut dapat kita rasakan beberapa krisis di antaranya, yaitu produk masker medis,
hand sanitizer, alkohol 70%, dan di mana harga vitamin imunomodulator sebagai vitamin sistem imun melambung tinggi, hingga ketersediaan vitamin tersebut di beberapa toko, apotik, dan jasa pelayanan lainnya tidak tersedia. Sebuah penelitian di Australia dalam jurnal Nature Medicine menyimpulkan sistem imun yang sehat sangat memungkinkan untuk mengalahkan SARS coronavirus. Bahan yang dapat memodulasi atau mengatur sistem imun adalah imunomodulator. Imunomodulator yang dikenal pula sebagai biological response modifier. Immunoaugmenter adalah berbagai macam bahan baik rekombinan, sintetik, maupun alamiah yang merupakan obat-obatan yang mengembalikan ketidakseimbangan sistem imun yang dipakai pada imunoterapi. Imunoterapi merupakan suatu pendekatan pengobatan dengan cara merestorasi, meningkatkan, atau mensupresi respons imun. Merestorasi atau imunorestorasi adalah obat-obat yang dapat mengembalikan fungsi sistem imun. Atau dengan mensupresi respons imun adalah obat-obat yang dapat menekan sistem imun untuk kejadian kasus autoimun. Imunorestorasi dan imunostimulasi disebut imunopotensiasi atau upregulation, di mana obat-obatan dapat meningkatkan sistem imun. Sedangkan imunosupresi disebut downregulation atau obat-obatan yang dapat menekan sistem imun. Obat yang merupakan imunopotensiasi adalah obat yang dapat digunakan pada infeksi virus. Imunostimulasi adalah cara memperbaiki fungsi sistem imun dengan menggunakan bahan yang merangsang sistem tersebut. Perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pandangan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dalam upaya kesehatan? Dan yang kedua, bagaimana pandangan mengenai pelayanan kesehatan tradisional pasal 59 ayat 1? Dan yang terakhir, bagaimana upaya preventif dalam menangani krisis vitamin imunomodulator dari dampak COVID-19? Pandangan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2019 tentang kesehatan dalam upaya kesehatan terdapat pada pasal 47. Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Sedangkan menurut pandangan mengenai pelayanan kesehatan tradisional pasal 59 ayat 1, cara pengobatan pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi dua, yaitu pertama, pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan, dan yang kedua, pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan. Pemanfaatan tanaman temulawak Curcuma hanthorysa sebagai minuman infus untuk upaya preventif dalam menangani krisis vitamin imunomodulator dari dampak COVID-19. Cara pemanfaatan tanaman temulawak bisa dijadikan minuman infusa sesuai Farmakopoe Indonesia edisi 3 halaman 12. Infusa adalah sediaan cair yang dibuat dengan menyerai Simplicia nabati dengan air pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Pembuatan campur Simplicia dalam panci dengan air secukupnya. Panaskan di atas tangkas air selama 15 menit, terhitung mulai suhu mencapai 90 derajat Celcius, sambil sekali-sekali diaduk. Serkai selagi panas melalui kain flanel. Tambahkan air panas secukupnya melalui ampas sehingga diperoleh volume infus yang dikehendaki. Untuk pembuatan 100 bagian infus dapat digunakan rimpang temulawak sebanyak 4 bagian. Sumber dari Farmakopoe Indonesia edisi ketiga. Sedangkan menurut keputusan Menteri Kesehatan tentang formularium
ramuan obat tradisional Indonesia, terdapat 2 dosis yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, 2 kali 25 gram rimpang segar per hari, dapat diminum 1 jam sebelum makan. Dan yang kedua, 3 kali 5 gram serbuk per hari. Dengan cara pembuatan yang pertama, bahan dihaluskan atau diiris, direbus dengan 3 gelas air, sehingga menjadi 1 gelas, didinginkan, disaring, dan diminum. Dan yang kedua, serbuk diseduh dengan 1 cangkir air mendidih. Diamkan, kemudian disaring, dan kemudian dapat diminum. Penelitian terkait cara kerja temulawak sebagai imunomodulator. Temulawak memiliki banyak kandungan metabolit sekunder yang bermanfaat bagi kesehatan. Penggunaan temulawak dalam pengobatan tradisional diantaranya adalah digunakan dalam pengobatan gangguan pencernaan, sakit kuning, keputihan, meningkatkan daya tahan tubuh, serta menjaga kesehatan. Salah satu senyawa aktif yang terdapat pada tanaman Curcuma cantorisa adalah kurkumin, yang termasuk ke dalam golongan kurkuminoid. Senyawa kurkuminoid merupakan senyawa polifenol yang memiliki warna kuning seperti pada kunyit, temulawak, dan tanaman zingiberaceae lainnya. Senyawa yang termasuk ke dalam golongan kurkuminoid ini antara lain dextroxycurcumin dan bidesmethoxycurcumin. Pengujian temulawak sebagai aktivitas antivirus terhadap virus penyebab penyakit penurunan kekebalan tubuh pada monyet jenis macaca, yaitu simian retrovirus serotype 2 dengan spektrum luas dan menyerang limfosit serta sel tubuh lainnya yang dapat ditemukan pada berbagai jaringan tubuh dan organ monyet melalui metode polymerase chain reaction atau PCR. Melalui penelitian in vivo, kurkumin dapat memodulasi atau mengatur sistem daya tahan tubuh dengan cara meningkatkan kemampuan polimerase sel T. Temulawak yang mengandung kurkumin memiliki efek terhadap daya tahan tubuh, yaitu sebagai imunomodulator. Kurkumin yang terkandung di temulawak mampu meningkatkan ekspresi ACE2 bentuk soluble yang dapat menghambat terjadinya ikatan antara protein virus dengan ACE2 bentuk VEX pada permukaan sel inang, di mana ACE2 merupakan sel inang bagi COVID-19. Kurkumin pada temulawak mampu mengendalikan sitokin inflamatori sehingga tidak terjadi badai sitokin. Kesimpulannya, penyakit virus corona 2019 atau coronavirus disease 19 sebuah nama baru yang diberikan oleh World Health Organization atau WHO bagi pasien dengan infeksi virus novel corona 2019 yang pertama kali dilaporkan dari kota Wuhan, China pada akhir 2019. Penyebaran terjadi secara cepat dan membuat ancaman pandemi baru. Dari kejadian pandemi COVID-19 terdapat dampak negatif yang dirasakan. Beberapa bulan terakhir, seperti halnya krisis vitamin imunomodulator untuk menjaga kesehatan tubuh. Oleh karena itu, kita dapat memanfaatkan tanaman temulawak sebagai alternatif pengganti vitamin imunomodulator dari dampak COVID-19, yaitu dengan cara yang sederhana, seperti pembuatan minuman infus rimpang temulawak. Harapan penulis semoga temulawak dapat diproduksi secara massal atau ada penelitian lebih lanjut yang dapat mengoptimalkan gagasan ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.